فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله كما أننا أيضا إذا شاهدنا الكون علويه وسفليه wajadna annahu kaunun yasduru an mudabbirin wahidin. Sebagaimana jika kita perhatikan alam semesta ini, baik yang atas maupun yang bawah, langit maupun bumi, maka kita mendapatinya sebagai atau dalam bentuk alam semesta yang muncul dari satu orang pengatur. Dari sisi keserasiannya nampak ini hasil kerja satu orang, bukan lebih dari satu. Kalau enggak akan seserasi dan sebagus ini. Wa illa lakana fihi tanaqudun. Kalau tidak begitu, pasti akan terjadi saling bertentangan. Yang satu mau langitnya begini, enggak cocok dengan buminya. Fa ahadul ilahaini yaqul masalan ana uridu syamsa takhruju minal maghrib. Contohnya kalau ada dua Tuhan di alam semesta. Yang salah satunya mengatakan aku ingin matahari terbit dari barat. Wasani yaqul uridu antatlu'a minal masyriq. Aku ingin terbit dari timur. Akhirnya enggak akan teratur seperti sekarang. Setiap pagi selalu dari timur kemudian terbenam di barat. Ini kalau seandainya ada dua pengatur di alam semesta. Wattifaqul iradataini ba'idun jiddah. Dan kesepakatan antara dua keinginan ini sangat jauh kemungkinannya. Mustahil mereka selalu sama dalam segala keinginan. Ya udah kita sepakat sama-sama terbitnya dari timur, tenggelamnya dari barat. Ini sangat-sangat jauh kemungkinannya. Wala siyama annal maqamu sultah. Terlebih pembahasannya adalah pembahasan masalah kekuasaan. Sangat jarang ada yang bisa akur dalam masalah kekuasaan. Fa kullu wahidin yuridu an yufrida ra'yah. Masing-masing ingin melaksanakan, menjalankan apa yang ada di isi kepalanya. Wa ma'lumun annana la nusyahidul an asy-syamsa tatlu'u yawman ma'a hadza wa yawman ma'a hadza. Dan sekarang kita saksikan sendiri. Tidak pernah sekalipun matahari terbit sehari dari arah yang diinginkan Tuhan yang satu. Hari yang lainnya nanti terbit dari arah yang diinginkan Tuhan yang lainnya. Enggak pernah, selalu dari tempat yang sama. Au yawman tata'akhir. Atau pada satu hari dia terlambat, enggak keluar-keluar. Keluarnya jam 9 pagi misalnya. Enggak pernah. Nah. Li'anna tsani mana'aha, karena ditahan oleh yang kedua. Yang kedua belum mau terang, masih mau gelap saja. Nah, enggak akan. Wa yauman tataqaddam. Satu hari lagi nanti maju. Jam 3 pagi udah terang. Li'anna al-awwal amara tsani bi ikhrajiha, karena yang pertama menyuruh yang kedua untuk mengeluarkannya segera. Nah, Tuhannya. Fala tajid hadza, kamu enggak akan mendapati hal yang seperti ini. Najidil kaun kullahu wahidan mutanasiban mutanasiqah. Kita dapati semuanya sebagai satu kesatuan yang serasi. Mimma yadullu dalalatan zahiratan ala annal mudabbira lahu wahid wa huwa Allah azza wajalla. Ini semua menunjukkan bahwasanya yang mengatur alam semesta ini cuma satu saja. Dari sisi keteraturannya, dari sisi keserasiannya, ini menunjukkan bahwasanya alam semesta ini hanya punya satu pengatur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fabayanallahu subhanahu bidalilin aqliyin annahu la yumkinu ta'addudu. Maka Allah menjelaskan secara dalil akal bahwasanya tidak mungkin ada yang namanya ta'addud, berbilang dalam masalah Tuhan ini. Dalam masalah pengatur alam semesta enggak mungkin bisa berbilang. Idz law amkana ta'addud la hasala hadza. Karena kalau mungkin dia berbilang lebih dari satu, maka niscaya ini akan terjadi yang beliau sebutkan di atas. Ketidakteraturan, yang satu maunya segera terbit matahari, yang satu belum mau. Atau yang satu maunya terbitnya dari utara, yang satu maunya dari barat. Nah, nggak akan terjadi keteraturan seperti sekarang ini. Lan fasala kullu wahidin anisani. Kalau ternyata seandainya ada, niscaya masing-masing akan memisahkan dengan kekuasaannya sendiri. Wa dhahaba kullu ilah bima khalaqa, dan akan pergi masing-masing Tuhan dengan apa yang Ia ciptakan. Wa hina idin imma an ya'jiza ahaduhuma 'anil akhar wa imma an ya'lu ahaduhuma al-akhar.
Sehingga saat itu pasti salah satunya tidak mampu untuk menahan yang lainnya, atau yang satunya mampu melaksanakan apa yang dia inginkan. Aku mau pergi, pergilah, aku bikin dunia sendiri. Kalau nggak mampu ditahan, berarti yang satunya lemah. Nggak layak untuk dijadikan sesembahan. Nah, fa in kana al-awwal lam yasluh wahidun ayyu wahidin minhuma lil uluhiyah. Kalau sama-sama nggak bisa menahan yang lain untuk membawa apa yang ia ciptakan, berarti kedua-duanya sama-sama apa ini? Lemah. Maka tidak layak satupun dari keduanya untuk dijadikan sebagai ilah. Wa in kana tsani fal alih wal ilah. Atau kalau satunya ingin menahan, memaksakan kehendaknya, ada pokoknya hari ini dari barat dan dia bisa, berarti yang diibadahi yang apa ini? Yang menang. Yang layak untuk dijadikan sesembahan itu yang bisa memaksakan, yang punya kekuatan. Nah, sehingga nggak akan mungkin dua sekaligus sama-sama layak untuk diibadahi, ini nggak akan ada. Ini dalil secara akalnya. Wahina idin yakunul ilahu wahidan. Maka saat itu yang layak untuk diibadahi cuma satu saja, yang menang. Ketika rebutan, ketika masing-masing ingin punya keinginan, maka yang keinginannya bisa diterapkan, itu yang menang. Fa in qila ala yumkin an yastaliha wa yanfarida kullu wahidin bima khalaq. Kalau ada yang mengatakan, ya kan mungkin saja mereka damai, masing-masing pergi dengan membawa apa yang ia ciptakan, masing-masing bikin kehidupannya sendiri-sendiri, bikin alamnya sendiri-sendiri. Kan mungkin. Fal jawab, maka kata beliau jawabannya, annahu law amkana wa waqa lazima an takhtal nizamul alam. Kalau seandainya terjadi, maka pasti akan rusak tatanan apa ini? Alam semesta. Pasti akan rusak. Summa inna istilahahuma la yakunu illa li khawfi kulli wahidin minhuma minal akhar. Kemudian perjanjian di antara kedua mereka ini, perjanjian damai di antara mereka berdua ini, tidak akan terjadi kecuali karena takutnya salah satunya dari yang lain. Kalau mereka benar-benar damai, berarti pasti salah satu takut, nggak berani melawan yang lainnya. Ya udah, daripada ribut, nanti pun belum tentu menang kita, ya udah damai saja. Nggak usah ribut, biar dia bawa apa yang dia ciptakan. Wahina idin la tasluhu ar-rububiyyata liwahidin minhuma. Ar-rububiyyatu liwahidin minhuma. Wah, saat itu, saat kedua-duanya takut dan sepakat untuk damai, maka nggak ada yang layak untuk memegang apa ini, hak rububiyah. Nah, li'ajzihi an muqawamatil akhar, karena ketidakmampuannya untuk melawan pihak yang satunya. Nah, ini semua beliau sebutkan ya ikhwan sebagai dalil-dalil secara akal untuk menunjukkan bahwasanya tidak mungkin ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada dua saja, maka niscaya tatanan alam semesta ini akan rusak dan tidak akan seteratur sebagaimana yang kita saksikan sekarang ini. Masing-masing pasti akan ingin membawa dan menguasai yang ada di pihak yang satunya. Kalau yang satunya nggak mampu menahan, berarti yang menang cuma satu. Kalau sama-sama nggak mau menyerang, maka berarti keduanya sama-sama takut. Sehingga nggak ada yang layak untuk dijadikan apa? Sesembahan. Ini dalil secara akalnya, secara logikanya, yang menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam hal rububiyah dan juga uluhiyah. Wallahu taala alam bisawab. Adapun lanjutannya insyaallah kita baca pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.